Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Amul Khoir yang akan dijawab oleh Kiai Niam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maskernya diturunkan biar agak jelas suaranya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada host kita yang ganteng atas waktunya. Kiai Khalil Nafis dan Kiai Asrul Niam, saya mau bertanya seputar sekarang ini kan bulan puasa Ramadan, tentunya kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, Kiai. Namun di satu sisi kita banyak melihat masjid-masjid yang tadinya masjid yang besar sekali bahkan nggak muat atau sangat penuh pada hari-hari pertamanya. Kemudian berikut hari kedua, hari ketiga dan hari keempat pun semakin maju sop-sop dalam masjid tersebut misalnya, ya kan? Atau berkuranglah begitu jamaah masjidnya gitu. Semaraknya mulai kurang mungkin seperti itu. Nah, apakah ini termasuk bagian dari kurangnya menikmati atau mensyukuri nikmat hidayah, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh rahmat ini gitu. Demikian Kiai. Kedua, mungkin bagaimana cara kita merawat keistiqomahan dalam beribadah sehingga fenomena tadi mungkin bisa kita kurangin seperti itu atau kita tinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Bapak Amul Khoir. Silakan, Kiai Niam. Terima kasih. Jadi keimanan kita ini begitu diperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bukan given sudah. Tetapi harus diikhtiarkan. Makanya iman itu yazidu wa yangkus. Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Jadi begitu kita diberikan hidayah keimanan, kemudian kita memiliki kewajiban untuk merawat dan juga mensyukurinya. Agar nikmat iman tersebut bisa berdampak kebaikan bagi kita. Baik secara personal, individual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai cermin al-khudu wal inqiyad. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun kita sebagai makhluk sosial dalam konteks mendatangkan kemanfaatan. Karena indikator kita manfaat atau tidak di dalam konteks relasi sosial itu adalah sejauh mana kita mendatangkan kemaslahatan. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah mendatangkan kemanfaatan bagi sesama. Sekarang lihat fenomena. Di hari pertama, hari kedua ini masjid penuh, bahkan sampai menggelar tenda di luar. Hari ke-10, hari ke-11 ada kemajuan. Maju softnya. Nah, ini sebagai cermin sekaligus bukti bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Enggak dinamakan hati karena kecuali dia bolak-balik. Begitu awal mau datang Ramadan, banyak sekali nasihat-nasihat sehingga yang tertancap di dalam otak kita, kita harus mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Datang hari berikutnya, datang bulan Ramadan, kita semangat. Setelah itu udah mulai ada bisikan belanja, bisikan kuliner dan lain sebagainya. Tarik-tarikan ini. Mana yang kuat, tarikan ketakwaan yang berbasis masjid atau tarikan mall dan juga kuliner. Nah, kuat-kuatan ini. Atau tarikan mudik yang jauh-jauh hari. Mudik penting, bagian dari silaturahim. Tetapi kalau mudik dilakukan dengan mau membanggakan harta kekayaan, dengan mau membanggakan jabatan, menunjukkan mobil baru, yang ada adalah hangus semua kebaikan-kebaikan itu. Disinilah pentingnya hati. Sama kondisi yang tadi itu, kenapa maju? Bisa jadi karena hati kita belum tertata. Dan karena itulah ada ekspresi di dalam keagamaan melalui instrumen khutbah Jumat. Setiap Jumat diingatkan wasiat takwa yang merupakan rukun khutbah itu. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau usikum wa nafsi bitaqwallah. Karena pada hakikatnya kita
terlahir dalam kondisi fitrah, tetapi bisa jadi karena pengaruh teman, pengaruh godaan dunia, pengaruh pergaulan dan lain sebagainya, kemudian menggeserkan kita dari kelempangan Shiratal Mustaqim kepada belok. Dibalikin lagi, balikin lagi. Disinilah pentingnya kita tiap hari belajar, dan terus belajar. Belajar istiqomah tentu saja. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Imas yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya, hidayah apakah yang dikhususkan untuk manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain? Dan pertanyaan yang kedua, apakah semua manusia akan diberikan hidayah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering menutup pertemuan dengan wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Seringkali lupa kita antara makna itu. Wabillahi taufik itu hidayah yang menyesuaikan orang antar keyakinan dengan syariat Allah. Itu hidayahnya untuk mendapat taufik. Ada orang dapat hidayah berimannya tapi syariahnya salah. Akhirnya apa? Bisa kemana-mana. Contohnya haji ke Borneo. Iya kan? Bikin ke sana tuh. Orang-orang yang mau bikin tempat haji tersendiri. Kemudian juga ada orang-orang yang mengalami kesesatan-kesesatan di dalam keyakinannya itu. Memaknai Al-Quran, memaknai hadis, bahkan barangkali mereka pengen beriman tapi dia nggak pakai guru. Akhirnya memaknai agama tadi salah-salah. Itu mereka dapat hidayahnya, petunjuk imannya tapi tidak dapat taufik di dalam syariahnya. Nah, kita wabillahi taufik wal hidayah. Al-hidayah ditunjukkan oleh Allah kepada apa? Pengakuan. Hidayah, hudan. Ya. Hudayah. Kepada hidayat kepada kita. Linah tadian laula an hadanallah. Allah yang berikan hidayat dan semuanya ditunjukkan oleh Allah sampai orang ada pengakuan. Dia mengakui tapi dia tidak bisa melaksanakan. Ibu bapak barangkali mengakui semua kalau sholat malam itu adalah sunnah dan bahwa kalau kita ingin mendapat kemuliaan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, kita diperintahkan untuk sholat malam. Tapi kita ini belum tergetar untuk sholat malam. Gak ada yang sholat malam. Orang tahu kalau puasa ini baik, kesehatan baik, ya kepada juga rohani kita baik. Tapi kok males banget mau puasa. Itu berkenaan dengan hidayah. Jadi hidayah kita gitu ada hidayah lil iman, ada hidayah untuk lit taufiqi li syara'i'illah. Hidayah petunjuk kepada syariat Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya hidayah orang-orang yang kau berikan nikmat. Nikmat hidayah adalah para nabi, para rasul, Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, para ulama. An'amta alaihim itu nikmat Allah kepada mereka. Ghairil maghdubi waladdallin, bukan mereka yang ingkar kepada Allah apakah karena menganggap Allah itu adalah Tuhan lebih dari satu atau menyembah berhala, menyembah yang lain, tidak. Tetapi yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah yang akan kena pada kita. Apakah semua orang akan mendapat hidayah? Allah akan memberikan kepada seluruh hambanya yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita hanya bisa menunjukkan tapi Allah yang memberikan. Tadi kita bisa irsyad, bisa membimbing. Makanya tidak otomatis anak nabi itu adalah menjadi nabi. Bisa menjadi orang yang inkar seperti Kan'an. Atau menjadi istrinya, wah kok mendakwah sama orang lain istrinya aja nggak bisa didakwahi. Nabi Lut itu nggak bisa kepada istrinya karena Allah yang punya otoritas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jangan berhenti dong jadi ustadz. Wong istrinya aja nggak bener, anaknya nggak bener, nggak ada alasan. Ustadz yang nggak boleh jadi ustadz jadi kiai kalau dirinya nggak bener terus jadi ustadz jadi kiai. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau soal istrinya, soal anaknya, temannya,
Karena itu otoritas Allah yang enggak boleh kita lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ku anfusakum, mulai diri sendiri oleh kita. Jadi kita yang harus diperbaiki oleh diri kita untuk kita dapat hidayah baru kepada orang lain. Kepada anak kita bisa berdakwah, kepada istri kita berdakwah, tapi bisa kena bisa tidak. Jadi semuanya Allah bisa memberikan hidayahnya, tapi juga Allah bisa juga tidak. Oleh karena itu selain upaya-upaya kita harus dengan doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. La yuraddul qada'u illa bid-doa. Tidak bisa mengubah takdir Allah, ketentuan Allah kecuali dengan doa. Ini mumpung Ramadan, waktu mustajab untuk doa. Punya anak kurang baik, doain, bukan diomelin terus. Minta pada Allah. Sujud tengah malam, ya Allah kok anak saya begini. Ya Allah umpamanya. Bagaimana rizki hidayah ini ya Allah, termasuk juga ya Allah yang belum punya jodoh mudah-mudahan dapat jodoh ya Allah. Aminnya kencang banget. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.